Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini saya akan membahas ada dua saham yang paling menarik dan akan menarik nantinya karena dua saham ini berkaitan dengan digitalisasi. Artinya memang saham-saham ini yang memang lagi menjadi incaran pasar saat ini. Nah, tentu saja kita tidak boleh terlewat dengan informasi yang akan kita sampaikan di video kali ini. Sebelum kita membahas dua saham tersebut, kita coba lihat dulu pergerakan IHSG-nya karena ada sesuatu yang menarik di perdagangan hari Jumat yang kemarin. Nah, kita akan coba lihat sama-sama. Benar, ini yang kita lihat adalah grafik dari IHSG. Memang dari sepanjang awal 2021 ya terlihat agak konsolidasi dan memang agak sedikit membosankan ya kelihatannya. Kita fokus di perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi memang pas kemarin itu sebenarnya IHSG sudah hampir breakout sebenarnya. Nah, di sini rekan-rekan sahabat Republik Investor bisa sama-sama melihat ya, candlestick yang hijau ini indikasi bahwa memang IHSG breakout. Nah, cuman sayangnya di hari Jumat kemarin justru malah pembalikan arah dan kembali mengalami penurunan di bawah garis resistennya. Nah, sehingga ya bisa kita bilang ini jadinya false break ya. Posisi seperti ini sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, cuman yang menjadi sorotan pelaku pasar kemarin, ada satu hal yang menarik ya di perdagangan Jumat kemarin. Kalau kita lihat IHSG kita kemarin melemah dan melemahnya itu kalau nggak salah kan nggak sampai 1% gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat indeks LQ45, indeks LQ45 yang isinya rata-rata saham-saham bagus semua ya, saham-saham gacoan semua, itu posisinya turun hampir 1,5%. Ya, jadi turunnya lebih dalam dari IHSG, 1,5%. Jadi sebenarnya saham-saham unggulannya itu kemarin Jumat itu turunnya lumayan dalam sebenarnya. Nah, tapi tidak terjadi di IHSG kita. Kenapa? Karena ternyata posisi IHSG kita itu cukup banyak dijagain atau ditopang ya sama saham-saham yang memang di luar LQ45 gitu. Ada beberapa saham konstruksi di luar LQ45 cukup banyak naiknya, beberapa saham yang berkaitan dengan bank digital atau ada second lender lainnya yang memang penguatannya cukup signifikan gitu di hari Jumat itu yang membuat pergerakan IHSG agak sedikit terjaga gitu. Nah, ini yang menjadi hal menarik. Kondisi market faktanya seperti itu. Artinya konsentrasi investor sedang ada di second liner ataupun bahkan di third liner. Nah, kita pun harus mengalihkan perhatian kita, tradingan kita ke arah sana agar kita masih dalam satu arus yang benar gitu. Jadi kita nggak memaksakan untuk trading di saham-saham blue chip atau di saham-saham LQ45 yang memang penurunannya masih cukup signifikan ya belakangan ini. Nah, baik itu permulaan dari video kali ini. Semoga bisa menambah informasi ya untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sahabat Republik Investor. Kita langsung lihat ada dua saham yang akan saya coba rekomendasikan berkaitan dengan digital ya. Jadi dua saham ini memang cukup familiar dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah punya sahamnya. Pertama, saya mau coba informasikan berkaitan saham agro. Hari Jumat kemarin memang ada penguatan. Ini sebenarnya salah satu saham yang sudah sangat sering sekali saya rekomendasikan. Pokoknya sampai dengan saat ini pun saya masih sangat merekomendasikan untuk saham agro. Walaupun Jumat kemarin sudah mengalami penguatan cukup signifikan juga. Kalau nggak salah 7%-an ya penguatannya. Ya memang kalau seandainya kita sudah punya ya bisa tinggal tambah posisi. Nah, cuman yang PR adalah yang belum punya nih, karena biasanya takut ketinggian. Posisinya ini ya sudah ada di area all time high ya untuk saham agro ini ya. Silakan bisa dilihat grafiknya memang dari semenjak IPO sampai dengan saat ini posisinya ya memang all time high. Tapi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut karena posisi seperti ini tentu saja pasti ada sesuatunya. Nah, memang kalau seandainya kita dengar-dengar ya, untuk saham agro sentimennya sangat menarik. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, saham agro ini kan adalah salah satu perbankan yang konsentrasinya adalah berkaitan dengan agro niaga, ya, di bawah naungan Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Nah,
Cuman ya nantinya akan ada rencana bahwa pertama Agro ini akan berganti nama. Akan berganti nama menjadi apa? Akan berganti nama, namanya sih saya belum tahu, cuman nantinya akan berkaitan dengan digital BUMN. Jadi Agro ini akan mewakili Bank BUMN digital. Nah, jadi nanti akan dinaungi dari anak usahanya Bank BRI nih untuk yang berkaitan dengan digital. Jadi itulah kenapa dari semenjak awal Juni ini sebenarnya isunya sudah mulai panas. Jadi kalau seandainya kita baru tahu sekarang, ya memang sih agak terlambat. Tapi memang isunya sudah dari pas bulan Juni kemarin. Ya jadi ya belum lama sih, sekitar 2 bulan ya. 2 bulan kurang ya. Jadi kenaikannya memang dari 2 bulan kemarin dari 800 sampai ke 2.400 cukup signifikan memang. Nah, cuman karena adanya berita berkaitan dengan eh, mewakili ya, Agro ini bisa mewakili bank BUMN yang akan didigitalisasikan, ya itulah yang membuat pergerakan saham ini terus menguat gitu. Jadi kita ikuti saja harusnya. Ada satu lagi poin ya yang cukup menarik dan perlu kita perhatikan adalah secara teknikalnya. Jadi ya memang kita perlu mengetahui aksi korporasi yang akan datang gitu. Tapi kita juga perlu mengetahui secara teknikalnya. Jadi jangan termakan berita-berita positif, kita hold terus, tahu-tahu nanti udah pembalikan arah, kita telat jualan gitu. Nah, nanti bisa bernasib seperti KF, Inaf ataupun Antam yang sempat ada penurunan cukup signifikan yang beberapa waktu lalu. Jangan sampai terulang kembali di saham agro. Jangan greedy gitu. Kalau sudah cuan, beritanya sudah keluar semua, grafiknya sudah mengatakan harus jual, ya kita jual gitu. Jangan, wah ini bagus nih 5 tahun lagi, jangan seperti itu gitu. Nah, terkait dengan informasinya sudah cukup oke lah ya, terkait dengan bank digital, udah gitu ini bisa mewakili dari BUMN juga gitu. Nah, cuman kita nanti sambil ikuti untuk perkembangan beritanya. Lalu yang kedua terkait dengan teknikalnya ini ya. Kalau seandainya kita punya sahamnya, cukup sederhana banget ya. Ini posisi saham uptrend dan juga posisinya ada di area all time high. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah muluk-muluk, cukup pakai MA10 aja. Udah. Selama pergerakan harga sahamnya ada di atas MA10, silakan bisa di buy, bisa di hold. Ya, jadi rekomendasinya adalah buy dan hold selama ada di atas MA10. Kalau turun dari MA10 baru kita jualan. Jadi kalau tiba-tiba nanti setelah naik cukup banyak misalkan ya, terus tiba-tiba turun. Nah, turun ke bawah, di bawah MA10 kan. Nah, ini kita buru-buru lakukan penjualan. Itu untuk saham agro. Ya, ini mungkin teman-teman juga sudah ada yang punya ya. Yang kedua adalah saham BRIS. BRIS ini untuk sentimennya 11-12 dengan agro tadi. Cuman karena memang ini sejak awal dilahirkan sebagai bank syariah, nah tentu saja teman-teman sudah tahu ya, ini Bank BRI Syariah rencananya akan dijadikan sebagai bank digital untuk mewakili yang bagian syariah. Nah, sehingga nanti untuk yang BUMN-nya dipegang oleh Agro, untuk yang syariahnya akan dipegang oleh BRI. Jadi, semenjak isu tersebut mulai ramai, nah semenjak itulah BRIS ini langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, makanya kalau ada saham-saham yang memang sentimennya sudah berkaitan dengan aksi korporasi digitalisasi atau apapun itu yang bisa merubah fundamental perusahaan, harganya jadi susah turun gitu. Nah, memang ini yang kita lihat di ya paling tidak dari sekitar 4 minggu yang lalu ya. Ini pergerakannya bisa dibilang penurunannya sedikit, naiknya yang relatif cukup banyak. Silakan untuk saham BRIS, saya merekomendasikan sama persis seperti yang tadi di Agro, buy dan hold selama ada di atas MA10. Jadi nggak perlu khawatir sama sekali. Selama ada di atas MA10, rekan-rekan sahabat Republik Investor bisa melakukan pembelian secara terus-menerus dan bisa melakukan hold ya sahamnya. Jadi bisa mungkin naiknya bisa sampai di area 3.000 untuk yang pertama kali. Di sini kalau kita lihat resistennya ada di angka sekitar 3.000, next ada di sekitar ya di level-level tertingginya 3.800. Saya pikir kalau level 3.000 ini
ya cukup realistis. Ya mungkin nanti kalau sampai ada berita-beritanya benar-benar udah keluar semua, ya mungkin bisa mendekati kembali area di 3.800. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan untuk saham BRIS dan juga agro di video kali ini. Semoga bisa membantu untuk teman-teman semua yang sedang bingung kira-kira kalau udah punya harus diapain, yang belum punya ini harus diapain, atau bingung sendiri, ini agro kenapa naik terus ya? Atau ini BRIS layak beli atau enggak ya? Nah, karena ada sentimen yang tadi saya sudah sampaikan, silakan bisa dijadikan pertimbangan. Siapa tahu memang benar. Oh iya, agro ini mau dijadiin bank digitalnya BUMN nih. Wah, itu kan cakep banget gitu. Nah, semoga itu memang bisa menjadi pertimbangan untuk dijadikan keputusan pembelian atau penjualan nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan keuntungan. Terima kasih. Salam cuan.